Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan masih izinkan kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan bagi kami, karena pada malam hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membaca dari Kitab Imamat, pasalnya yang keempat, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-35, yang bunyinya demikian. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah
di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah. Seorang pemuka atau seorang pemimpin memiliki kehidupan yang terbuka di hadapan publik. Karena itu tak heran gerak-geriknya diketahui banyak orang. Dan mungkin ada hal-hal yang dilihat oleh publik yang ia tidak sadari jika hal itu merupakan dosa atau pelanggaran, maka seorang pemimpin dituntut memiliki kebesaran hati untuk menerima masukan dari orang lain dan untuk bertobat. Dari rangkaian pembacaan Imamat pasal 4 ini, kita diajar bahwa dosa yang diperbuat dengan tidak sengaja sekalipun memiliki konsekuensi, dan akibat perbuatan itu harus ditanggungnya. Konsekuensi itu bisa melibatkan orang lain, entah mereka yang meneladani kita atau meneladani pemimpin tersebut, atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bertanggung jawab atas dampak-dampak pelanggaran atau dosa tersebut. Ibu bapa dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini, kehidupan kita dilihat oleh banyak orang. Oleh karena Kristus sudah menebus hidup kita, maka kita memiliki tanggung jawab agar kehidupan ini menjadi kesaksian yang baik dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat. Itulah yang menjadi kesaksian dan kitab yang terbuka untuk orang lain dapat melihat atau membacanya. Itulah panggilan kita yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama manusia. Kiranya firman yang singkat ini menjadi berkat pada kita semua di malam hari ini. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Tapi kami percaya hati kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Hati dan hidup kami Tuhan, kami rindu selalu diperlengkapi oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun jalan hidup kami, agar jalan hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka, yang boleh dapat dibaca banyak orang. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami agar kami tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pemimpin kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu hingga pada malam hari ini, sebagaimana kami ada, berkat kasih karunia dari Tuhan untuk kehidupan kami. Kau mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami hikmat agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan doa kami ini Tuhan jauh dari sempurna,
Biarlah Tuhan mau sempurnakan, Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang